bisa disanksi tambahan paspor bisa nggak keluar, itu kan sebenarnya karena ada kebijakan baru berlaku Mbak ya, Cortex itu ya. Seperti apa tuh Mbak Fitri? Kebijakan apa sih itu sebenarnya? Nah, jadi Cortex ini tuh kayak satu aplikasi mungkin yang dibangun oleh pajak itu untuk mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan. Nah, kalau dulu kan itu masih tersebar ya Bang Tito ya. Jadi untuk e-filing beda aplikasinya, untuk e-faktur beda lagi, untuk e-billing beda lagi gitu. Jadi kalau dengan Cortex ini wajib pajak itu bisa mengurus seluruh administrasi pajak di satu tempat dengan satu login nih. Login kita bisa akses semua administrasi perpajakan. Layanan pajak tadi. Yes. Nah, kendalanya itu adalah ternyata pelaksanaannya itu tidak semulus perkiraan nih. Tidak seperti yang direncanakan. Iya. Nah, banyak kendala, ternyata server down. Terus akibatnya apa? Pasti dong merembet ke proses bisnis. Karena kan yang banyak mengakses pajak itu adalah wajib pajak perusahaan nih. Kalau wajib pajak per orang kan mereka hanya bayar pajak ini ya PPh ya. Penghasilan minimal ya. Tapi kalau perusahaan itu kan banyak sekali yang harus dibayar lebih kompleks. Dibereskan soal pajaknya. Dan yang terbaru ternyata itu juga berpengaruh ke sistem AHU. Sistem AHU down disebabkan oleh Cortex-nya yang tidak bisa diakses. Nah, ini juga menjadi keluhan untuk teman-teman notaris nih, kalangan notaris. Ini gimana mereka mau menyelesaikan pekerjaan, terus bagaimana dengan klien. Nah, ini nih yang jadi catatan untuk Dirjen Pajak sendiri. Nah, kemarin itu sudah sempat dikoreksi oleh Dirjen Pajak Pak Suryo. Jadi ada permintaan maaf lah gitu kan dari pajak untuk terkait dengan terhambatnya pelaksanaan Cortex ini. Tapi kan maaf aja nggak cukup harusnya ya. Jadi butuh aksi yang nyata ini dari pajak untuk memperbaiki sistem ini. Apalagi Cortex ini ternyata udah direncanakan jauh hari ya Mas Dani ya? Iya, betul. Sejak kapan nih sebenarnya Mas Dan? Kalau saya coba telusuri aturan hukumnya itu ada di Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. 18? Betul, tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. Itu dasar dari implementasi Cortex hari ini. Jauh hari pemerintah sudah menyiapkan hal itu. Harusnya memang ketika ada upaya menuju sebuah sistem integrasi administrasi perpajakan berbasis elektronik seperti yang ada di Cortex hari ini, kesiapan pemerintah sudah harus lebih matang. Karena tadi seperti disampaikan oleh Mbak Fitri, mengintegrasikan banyak pihak. Hari ini yang kita temukan ketika misalnya servernya down seperti itu, berarti menunjukkan bahwa kerja-kerja yang seharusnya lebih profesional dan lebih matang itu tidak cukup gitu. Karena menyatukan semua sistem layanan digital ini kan PR besar sebenarnya. Kita dapat kabar misalnya OSS juga down, BPN juga down. Apakah kemudian sebenarnya pertanyaan Mas Dani jadi sahih ya? Siap nggak sih sebenarnya? Apalagi anggarannya gede Mbak ya? 1,3 triliun untuk tendernya ya. Tender apa nih? Tender pengadaan sistem. Yes. Mendevelop sistem Cortex ini 1,3 triliun. Iya, 1,3 triliun. Pemenangnya siapa tuh? No clue. Ada clue tapi bisa sebenarnya ditelusuri ya. Bisa ditelusuri. Artinya dengan kemudian kondisi real di lapangan sekarang down, bermasalah segala macam, pelaku usaha sekarang pada komplain sistem itu belum siap dengan nilai segitu yang fantastis. Ya wajar kemudian kita bertanya gitu ya, wajar nggak sih? Ya wajar aja kan anggaran dipakai kan anggaran negara ya. Betul, ini anggaran negara kan pengadaan ini kan. Dengan angka yang fantastis gitu dan hasilnya kayak gini pada down gini, sebenarnya kemana aja sih uangnya gitu aja kan pertanyaannya kan. Dan terkait hal ini menarik untuk kita simak seperti apa kata netizen. Silakan dibaca Mbak Eriska. Nyatanya 1,2 T buat Cortex gak jalan, warganya kesulitan. Nah ini kita bilang tadi ya, orang semua ngerasakan kan. Yang berikutnya Mbak Eriska langsung. Kemudian tiap hari buka Cortex tapi isinya tidak bisa dibuka. Terus apa yang dibuka? Tiap hari buka tapi tidak bisa dibuka, ini kocak banget. Yang bawahnya silakan Mbak Fitri. Ada Trisna S. Ya Allah ya Karim, Dirjen Pajak RI, benar-benar ya, ide siapa sih bikin Cortex? Aplikasi belum siap loh, belum berfungsi semua fiturnya. Petugas di KPP bingung, temen di Kering Pajak bingung, bendahara penerimaan mau store PPh jadi ribet, bukan main. Bacain Min komen di sini. Nah udah dibacain nih. Dia minta kita baca, gue bacain nih, lu kasih tahu nih. Ada nih beneran keluhan publik itu nyata kan. Dan kita ngecek sendiri, Mbak Fitri ngecek sendiri memang down kan, memang nggak bisa diakses jadi kan. memang layar blank. Layar blank ya? Yes. Jadi 1,3 itu jadi apa dong?
jadi blank. Mas Dani seperti apa melihatnya ini? Kalau misalnya tadi Pak Luhut menjanjikan adanya memberi ancaman terkait keterbatasan pelayanan publik akibat tidak membayar pajak, lalu hari ini yang terjadi akses untuk membayar pajak sendiri terhambat, lalu gimana dong? Menimbulkan pertanyaan kan begitu? Ya. Selain Cortex ini kan banyak pembaruan-pembaruan di pajak kita sebenarnya ya kan, dalam rangka menaikin penerimaan negara. Nah, apakah semua itu udah berjalan seperti di jalurnya, Mbak? Jadi terkait itu ada ekstensifikasi gitu ya, untuk menarik pajak gitu kan. Tapi kadang gini loh, Bang Tito, kita balik ke tax ratio ya. Nah, salah satu alasan pemerintah untuk melakukan digitalisasi yaitu untuk menaikkan tax ratio nih. Kita rendah ya? Yes, benar. Kita tuh 10, sekian deh. Setara Nigeria katanya. Yes, itu yang dikatakan oleh Pak Luhut ya. Iya, nah berjalan apa enggak sebenarnya bisa tercermin dari tax ratio itu. Terpenuhi apa enggak ekspektasi pemerintah nih dengan melakukan ekstensifikasi pajak, terpenuhi enggak target itu misalnya ya tahun ini target wajib pajak yang patuh itu sekian juta. Nah, dengan ekstensifikasi naik jadi bertambah misalnya jadi 5 juta gitu. Nah, itu ini enggak selaras enggak hasilnya dengan kebijakan pajak yang sudah diambil oleh negara gitu. Kalau ternyata itu tidak signifikan, artinya kan tidak berjalan. Nah, itu kan tadi balik lagi nih, tax ratio kita masih rendah banget dengan 270 juta. Dengan tax ratio 10% itu cuma rendah. Hanya 10% kali. Nah, menariknya kan dari sisi legal formalnya, Mbak, apakah kemudian produk hukum kita selama ini nggak cukup untuk katakanlah mengatasi hal tadi itu? Mungkin bukan produk hukumnya yang tidak cukup gitu, instrumennya sudah ada aturannya, tapi mungkin dari segi implementasi di lapangannya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kalau kemudian implementasinya tidak sesuai dengan harapan? Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri kita menganut yang namanya self-assessment system. Self-assessment ya? Jadi kita bayar sendiri dan kita juga wajib untuk melaporkan. Jadi semua tanggung jawabnya itu ada di wajib pajak. Oke. Gitu. Nah, itu kan menarik ya, jadi pertanyaan juga misalnya self-assessment, kemudian tadi tax ratio kita nggak mumpuni juga, terus renumerasi petugas pajak itu seperti apa hasilnya, Mas Doni? Ya, pada akhirnya keberadaan mereka sebenarnya harus berjalan secara paralel. Artinya self-assessment tadi menjadi salah satu metode pemerintah. Memang kepada warga negara, pemerintah memberikan sosialisasi bahwa oke lah pakai alat ini, tapi kemudian keberadaan Direktorat Jenderal Pajak sampai ke level yang paling bawah memang harus ditingkatkan lagi kinerjanya, terutama misalnya kebocoran-kebocoran yang terjadi di lapangan. Itu yang kemudian selama ini selalu kita soroti ya, bagaimana kinerja teman-teman di Dirjen Pajak dalam mengumpulkan pajak, tapi kemudian ternyata kebocoran itu masih terjadi aja. Rafael Alun petugas pajak ya? Termasuk salah satunya. Ya, itu yang tiba-tiba kok bisa punya kekayaan sebanyak itu kan? Betul. Pegawai pajak. Belum lagi sebelumnya Gayus Tambunan. Betul. Banyak sebenarnya. Nah, kalau emang mau, sebenarnya pembersihan itu penting juga ya. Artinya kalau kemudian mau memaksimalkan pendapatan negara, kan pejabat-pejabat kita sering ngomong demi merah putih, demi Indonesia yang maju segala macam. Tapi kemudian kalau di dalamnya seperti itu kan kita yang sakit hati kan? Betul. Nah, kata-kata terakhir, Mbak Fitri, seperti apa harapannya? Soal pajak nih ya? Iya, soal pajak lah. Soal katakanlah kita kan publik nih, sebagai pembayar pajak, kita swasta, katakanlah kita hasil pajak itu kita rasakan di fasilitas publik kan. Kita bukan orang kayak PNS yang merasakan langsung dibayar dari pajak. Harapannya seperti apa? Nah, jadi ini kalau melihat komentar publik nih ya, Bang Tito, mereka itu sebenarnya bukannya nggak mau bayar pajak, tapi mereka takut uang pajaknya itu tidak sampai tidak kembali lagi ke publik, rakyat. Nah, sebenarnya kan uang pajak itu harusnya digunakan buat rakyat juga dong, lewat fasilitas publik tadi. Nah, ternyata itu kan nggak sampai. Nah, makanya banyak masyarakat yang suzon tadi. Iya, makanya harapannya apa ya, pemerintah berbenah dong gitu kan. Bagaimana pajak ini tidak mengalami kebocoran dan memang bisa dipergunakan untuk masyarakat. Jadi masyarakat ini bisa merasakan dampak pajak itu seperti apa sih. Nah, seperti itu. Agak paradoks juga ya. Publik berharap kemudian kebijakan baru Cortex pajak ini aja yang disiapin ternyata dari 2018 aturannya, kemudian baru terjadi hari ini, dalam beberapa hari terakhir down gitu loh, dengan anggaran sebesar itu. Masih layak berharap nggak sih, Mas Dani? Seperti apa?
pemerintah perlu memikirkan sumber pemajakan baru. Satu yang pernah saya dengar adalah misalnya pajak kekayaan. Karena sebenarnya begini, pajak kekayaan itu sasarannya adalah untuk memangkas ketimpangan yang sebenarnya menjadi fenomena umum di tanah air di Indonesia. Soal pajak ini sesuatu yang sebenarnya paradoks kalau kita bicara soal rencana pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau semua hal kemudian dipajakin, pada akhirnya kemampuan finansial masyarakat itu habis dipajak. Kemudian aspek konsumtif dan sebagainya itu tidak cukup mendorong pertumbuhan ekonomi. Makanya di satu sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan akselerasi pemasukan negara lewat sektor pajak, di sisi lain pemerintah juga masih mengandalkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator. Maka memang pemerintah harus berpikir tentang sumber pemajakan baru yang sekiranya efektif untuk menambah pendapatan negara. Jangan malah kasih insentif-insentifan ke para industri besar itu ya. Maksudnya para konglomerat itu industrinya udah gede, kemudian kasih insentif-insentif demi katakanlah pertumbuhan ekonomi, ternyata yang ditekan rakyat kebanyakan gitu loh, kan nggak fair juga kan. Benar Mbak Rizka? Sebenarnya dengan banyaknya masyarakat yang juga skeptis dengan pajak uang mereka yang dibayarkan pajak itu digunakan untuk apa, kemudian juga dari sistemnya juga harusnya kenapa tidak dipermudah saja gitu. Bukankah Cortex ini untuk mempermudah tadi? Enggak ya? Tetapi masalahnya begini, kami sudah coba lihat tutorial penggunaannya di YouTube seperti apa, tapi tetap saja tidak paham bagaimana cara menggunakannya gitu. Jadi kenapa tidak dicoba agar dipermudah juga cara penggunaannya? Karena kan tidak semuanya masyarakat itu menolak untuk membayar pajak. Mungkin juga karena barrier to melakukan pembayaran sampai pelaporan itu cukup sulit dan banyak gitu. Apalagi kalau misalkan servernya down, kan kesibukan masyarakat banyak ya. Kita harus mencari uang untuk dibayarkan pajak gitu kan. Tapi kita juga harus punya waktu untuk membayar dan melaporkan juga gitu. Jadi kenapa tidak dipermudah saja kalau memang itu bisa berkontribusi kepada penambahan pemasukan dan juga kelaporan pemasukan pembayaran pajak itu gitu. Dari sistemnya mungkin harus kita benahi gitu biar masyarakat yang memang sudah mau membayar gitu. Kalau untuk mengatasi kepercayaan masyarakat terhadap uang pajaknya kemana, mungkin ini adalah tugas dari pemerintah untuk bisa melakukan hal tersebut. Begitulah besar harapan publik, semuanya baik-baik saja, termasuk pemerintah juga mungkin ide-idenya sebenarnya masuk lumayan oke ya, tapi kemudian pada pelaksanaannya apakah mungkin karena terburu-buru, belum siap sebenarnya, tapi kemudian udah di launching demi tampil, demi ngejar setoran, bahwa ini udah di launching, asal launching. Ya amit-amit lah, tapi kita semua berharap apapun kebijakan pemerintah untuk kebaikan negeri ini pasti akan didukung. Saya kira cukup ya Mas Dani, Mbak Rizka. Demikian para sobat Ngegaspol, tadi apa? Sobat Gacor ya? Sobat Gacor. Jangan lupa komen, like, dan juga di-share video ini. Dan kami berharap masukan dari teman-teman Sobat Gacor apa yang pengen kita bahas di episode berikutnya. Salam Ngegaspol, sampai jumpa lagi.